Baik lagi bersama saya Abdi Aktual Bersama saya Packing Master di konten LOL. Laporan Orang Lapangan. Berita pertama, akun Instagram spill outfit penjabat yaitu Kabinet Culture. Kabinet Culture. Culture.idn. Nah, sepertinya Kabinet Culture ini terinspirasi yang ada di Nepal kemarin. Di isi dari IG-nya ini adalah outfit. Berapa harga outfit lo? Nah, tapi versi pejabat. Penjabat, yaitu outfit yang mahal. Gitu. Jadi ada ibu-ibu di fotonya pakai perhiasan harganya 1,4 M. Perhiasannya. Lo tau kan yang pernah lu ajarin ke gue di ilmu ekonomi, kalau lu mau beli barang lu harus punya uangnya 3 kali lipat atau 5 kali lipat dari harga barangnya. Berarti beliau tidak terhitung. Tapi entah kenapa ya, di beberapa orang seperti gocap harganya ya. Walaupun di itunya harganya 1,4 M, 300 juta. Ngebuat iri ya sebenarnya. Tapi ya orang-orang, khususnya rakyat kita ya, menganggap, wah ini dari uang pajak gua nih, uang pajak gua. Belum tentu, Belum tentu, rakyat. Siapa tahu bisnis kan? Iya. Bisnis tambang. Ini kan berkebalikan sama usul Ahmad Dhani untuk melarang pejabat, untuk membuat UU pejabat flexing kan. Menurut saya jangan sampai ada. Ini merevisi yang kemarin ya. Kalau ada UU itu, kita nggak bisa ngelihat pejabat-pejabat yang kepleset kayak gitu tuh. Kan kalau ada yang kepleset kayak gitu kan jadinya kena juga ente. Kan IG-nya itu jadi punya 2 fungsi. Iya. Fungsi pertama, menjadi inspirasi outfit. Benar. Fungsi kedua, untuk KPK. Tapi ya, ini juga IG itu jadi inspirasi kemarin Nepal ya. Bener. Nepal bisa mengubah pemimpinnya karena awal mulai dari situ juga. Iri ya. Iri. Emang iri bisa menjadi bahan bakar sih. Parah. Karena Gepard terlalu jauh tadi, 1,4 M buat kalung doang. Nice. Kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua adalah dugaan vokalis Harum Manis terseret kasus pedofilia dan pelecehan seksual. Anda tahu band Harum Manis? Nah, Mangga gue tahu. Nah, that's the point. Antum belum terkenal. Yang terkenal juga yang bikin kasus, tapi Anda lebih parah lagi. Benar. Masalahnya ketika orang nggak terkenal bikin kasus, nggak ada yang nyorot juga. Jadi buat apa bikin kasus? Nggak ada risingnya dulu antum. Tapi masalahnya nih ya, sebelum dia terkena kasus itu, dia adalah salah satu band yang walkout di Pesta Pora. Iya benar. Bagus. Karena kalau emang lu jadi manggung, jadinya Pesta Poranya rusak namanya. Udah Freeport, pelecehan seksual disuruh ini. Nah. Nah, kasusnya yang pertama, ada yang nge-spill lewat Twitter atau X ya sekarang. X. Kasusnya dia nih, si vokalis Harum Manis ini. Ternyata setelah di-spill, banyak yang nge-spill lagi. Ininya spillannya agak ngeri sih. Nah, gue baca Chat-chatnya. kok ini manusia gitu. Baca chatnya ini. Baca chat dari lawan chatnya. Aku takut gini-gini. Serem banget itu gue. Antara takut dan cringe ya. Iya. Takut dia kalau ketahuan gini. Serem juga dia nih. Jurusnya tahu culun Anda. Skill-skillnya. Tolonglah. Ini untuk orang yang di bawah umur, Anda emang gak pede sama yang lebih sama nyari yang seumuran bagaimana sih? Skill Anda nggak nyampe sampai sana. Iya. Tolonglah, apa vokalis ya? Kan udah dapat wibawa gitu ya. Tapi ini katanya masih dugaan. Oh, masih dugaan. Tapi bedanya dengan yang kasus Gofar Hilman. Kalau yang Gofar Hilman belum ada bukti. Kalau ini ada chatnya. Nah, ini buktinya banyak. Anggap 100 orang yang nge-spill. 20 orang yang bener udah parah juga kan? Bener. Berita ketiga. Terdapat kasus di Amerika. Kasusnya adalah gun violence yang mengakibatkan 1 orang korban. Yaitu adalah salah satu pendukung utama Trump. Pendukung garis keras ya? Garis keras Trump. Yang mana Charlie Kirk. Beliau terkena timah panas ketika sedang menjalani debat di sebuah universitas di Amerika. Dan naasnya adalah dia adalah salah satu orang yang sangat pro dengan penggunaan senjata di Amerika. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Dia adalah orang yang
sangat kontroversial apalagi bagi orang Indonesia ya. Dan secara ketika berita ini kemarin beredar, ternyata lumayan hype di Indonesia dan bisa dilihat animonya di Indonesia tuh banyak juga pendukung beliau. Saya bingung kenapa karena Pendukung beliau? banyak. Ternyata banyak yang mendoakan beliau. Oh, baru tahu. Padahal beliau tuh pro-Zionis pertama. I don't think the place exists What? because it doesn't. It's called Judea and Samaria. It's not So you called don't believe Palestine. you don't believe that Palestine have the right to exist? No, everyone has a right to exist. Show me where it is. It's a non-existent place. Ya apalagi yang sekarang infonya kan Zionis lagi di ini banget kan. Tapi anti LGBT. Nah, anti-LGBT. That it's a man and a woman coming together in something sacred and something holy or elevated. Again, that's not. I would say that's just a Christian marriage. It's not necessarily Christian. In Judaism, in traditional rabbinical Judaism, Orthodox, homosexual marriage is not recognized. Jadi mungkin ada orang yang ngambil di anti-LGBT tapi lupa ada dia pro-Zionisme. Nah, itu kayak sebenarnya itu dua hal yang kontra ya. Nah, Dulu diambil sama dia. dia juga tidak pro Palestina, katanya Ya, pasti. buat apa kita pro dengan negara yang emang gak ada di peta. Hey, Gila banget. kan peta baru, makanya RUPL yang tahun Untung peta jangan diupdate makanya. tahu peta dari zaman dulu. Peta yang real. Nah, makanya jangan sebenarnya- pakai mod. Sebenarnya kita tidak suka dengan orangnya, tapi kita tidak mengglorifikasi kasusnya karena ini penembakan asal-asalan lah. Kita Kalau tapi- kita ya. menerima hal itu bisa aja ada korban-korban selanjutnya. Benar. Tapi kita nggak suka sama orangnya. Ya, itu tetap pasti itu. Karena Trump juga. Elon Musk dicabut. Nice, berita terakhir. Jadi kan sedang ramai ya kota-kota haji itu kalau Anda tahu. Kota-kota haji itu dikorupsi oleh iblis yang melebihi dajjal. Anda bayangkan ada kasus mengkorupsi kuota haji. Kuota haji itu satu rukun Islam kan ya? Iya, wajib, bahkan wajib. Wajib. Ada beberapa yang bilang kalau emang dia mampu, tapi dia nggak melaksanakan haji, Ya, dia bisa. akan mati sebagai bukan agama Islam. Karena itu ya karena itu wajib. wajib. Ternyata ada juga saksi buat kasus ini, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Ya, beliau katanya ada yang bilang sebagai korban atau juga kecelek lah karena ada kasus ini nih. Jadi ya beliau kan salah satu yang punya agensi juga ya. Punya travel. Travel. Dan apa namanya? Ya beliau katanya kerjasama dengan yang ngatur kota haji siapa lagi selain Kemenag. nah siapa lagi kan? Khalid. Ustadz Khalid kan sebenarnya jadi saksi. Kamu jadi saksi, terus menjadi saksi ahli. Karena ya dia kan emang Ahli agama. ahli agama, saksi ahli travelan ke haji-haji gitulah dia. Nah, ternyata katanya dari KPK ada dugaan beliau salah satu terdakwa katanya. Tapi melihat akhlak yang ada di Ustadz Khalid Basalamah hampir mustahil. Kenapa antum tidak langsung ke menterinya saja yang benar-benar mengatur kuota hajinya? Yaitu Bapak siapa? Gus. Tapi dengan dibalikan uangnya, artinya emang gak digunakan jadi kan? Bener, dibalikin uang. Jadi apa? Bahan bukti gitu. Bahan bukti uangnya nggak apa-apa disita deh. Tapi media-media di Indonesia judulnya iya tuh framing Ustadz Khalid. ya, jadi kan karena Ustadz Khalid orang Salafi dan kebanyakan di Indo menganut Bukan Salafi. kan Salafi. Jadi banyak yang senang karena di judul medianya kayak menjatuhkan si Ustadz Khalid Basalamahnya. Padahal dia itu saksi dan saksi ahli dan korban bahkan gitu. Dan dia nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Iya, dia Kan dibalikin kok 9M-nya. Iya. Nah, tapi karena mereka cuma lihat judul, komen-komennya, mampus lu, aduh. Jangan. Baik dia, baik. Orang baik deh. Kebulinya enak. Best. Kebulinya enak ada di Condet. Kebuli Ustadz tapi Khalid. mahal. Gitu. Tapi mahal, tapi duduknya pakai kelambu Arab gitu. Mantep deh. Kayak ini ya, kayak Prince ya. Iya, kayak Prince kita kalau makan di sana. Nice. Nah, Ustadz Khalid udah enak banget kebulinya. Ngapain nih korupsi haji? Nah. Coba kebulinya aja harganya mahal tapi enak. Artinya dia bikin restoran aja serius, apalagi travel. Nah, apalagi ngaji dakwah. Tolonglah save Ustadz Khalid karena dia baik orangnya. Ya, menurut kami sih agak mustahil kalau beliau bekerja sama. Iya. Buat saya KPK langsung ke big boss saja dicek. Moga kasus Karena ini belum cepat pernah selesai ini ya. kok. Apa? Belum pernah ditanya-tanya segala macam bla bla bla. Baru banget kemarin nih.
fresh. Makanya. Emang berita kita paling aktual. Ya, itu aja mungkin buat Senin Rabu kali ini bersama saya, Packing Master, Dan saya Abi udah aktual di konten LOL. Laporan Orang Lapangan.